اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في Lalu yang kedua pertanyaannya, ucapan istri kepada suaminya, menyesal menikah sama abang. Saya menyesal menikah sama abang. Saya rasa ungkapan ini bukan satu orang istri aja yang mengucapkan. Rata-rata istri mengatakan demikian kepada suaminya, nyesal menikah sama abang. Bagaimana? Ya, kita sebenarnya harus hati-hati, ya, bersyukur juga Bapak sekalian. Kenapa bersyukur? Berarti ini istri ini punya harga diri dia. Dia merasa dirinya mulia, merasa dirinya itu ya berharga. Seolah-olah apa? Saya ini sebenarnya banyak kali orang suka sama saya. Tapi entah kenapa saya menikah sama abang. Menyesal saya menikah sama abang. Kalau tahu saya menikah sama orang lain. Tapi dalam hitungan syariat ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam arti, ya, ini salah satu bentuk akhlak yang tidak baik seorang istri terhadap suaminya. Tapi memang demikian. Sudah pernah kita kaji, sudah pernah kita sebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Memang pada dasarnya perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan. Diciptakan dari tulang rusuk yang paling tinggi, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling tinggi. Dari situlah diciptakan Siti Hawa. Lalu bagaimana tulang rusuk tersebut bengkok? Kalau kita luruskan sekaligus, dia akan patah. Kalau kita biarkan, dia akan terus bengkok. Makanya ketika bapak mendapatkan istri yang salihah, itu luar biasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, wanita salihah di kalangan kaum perempuan itu bagaikan mencari burung gagak yang sayapnya warna putih. Pernah lihat itu burung gagak yang warnanya putih sayapnya? Yang namanya burung gagak warna hitam. Ini menunjukkan apa? Begitu sulit. Mungkin dalam 1000 belum tentu ada satu. Mungkin dalam 10.000 ada satu. Tapi insya Allah kita yakin di masyarakat kita masih banyak yang salihah. Tapi perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Maka pesan Nabi, fazfar bidzatid din. Carilah istrimu itu yang punya agama. Dan kata yang digunakan itu fazfar, zufrun, kuku. Seolah-olah istri salihah itu tersembunyi di dalam padang pasir, di bawah pasir. Carinya jangan dengan cangkul, nanti pecah dia, hancur. Tapi dengan apa? Dengan kuku, cari sampai dapat. Nah, perlu perjuangan. Ini ketemunya di mana? Ketemunya di mall, ketemunya di bioskop. Ya wajar istri yang mengatakan menyesal saya menikah sama abang. Iya ya, kita pun ketemunya di bioskop. Jangan-jangan adik waktu itu ada niat yang lain, ketemu sama abang yang lain. Jadi bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah yang punya agama agar kita bahagia. Kalau seandainya sudah terlanjur bagaimana? Yaitu namanya takdir, nasib. Ya kan, kita dalam menghadapi ketentuan Allah kan hanya dua. Baik yang kita terima, ada peluang ibadah untuk kita syukuri, atau buruk yang kita terima, ada juga peluang ibadah dengan bersabar. Ya, apa boleh buatlah Ustaz, berarti saya ini versi Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh? Seorang Nabi dan Rasul, tapi istrinya durhaka kepada beliau. Berarti ada contoh juga nih. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam, salah seorang ulul azmi, dapat istri solehah luar biasa. Alhamdulillah, seperti kebanyakan para nabi dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi walaupun begitu, dalam riwayat diceritakan bagaimana ada kalanya istri Nabi itu ya agak sedikit marah, cemburu dan seterusnya, hal yang wajar. Makanya kunci rumah tangga itu dari awalnya itu melalui atau berada di tangan suami. Untuk menghalalkan, untuk terjadinya ijab dan kabul bukan perkataan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Jadi intinya ucapan istri, saya menyesal nikah sama abang, nggak ada apa-apanya, nggak memutuskan hubungan suami istri. Bahkan lebih daripada itu, bang, mulai sejak saat ini saya melihat kayaknya kita nggak pas lagi bang. Jadi mulai saat ini, dari habis maghrib ini, saya menyatakan saya telah menceraikan abang. Ya, nggak akan terjadi, nggak akan dihitung. Walaupun bilang, bang, kata cerai itu bagaimana dalam kajian fikih itu? Masuk dalam talak sarih atau enggak? Kalau begitu saya nggak usah gunakan kata cerai. Saya bang dengan ini menjatuhkan talak 1000 kepada abang. Tetap juga nggak ada pengaruh, nggak ada efek. Karena ya semuanya berada di tangan suami. Jadi suami sabar-sabar sedikit. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci, ya, benci terhadap sesuatu dari akhlak istrimu, tapi di balik yang lain kamu akan mendapatkan banyak kebaikan dari istrimu tersebut. Jadi sabar-sabarkan diri agar mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang tidak memungkinkan lagi. Seperti yang pernah kita sebutkan dulu, cerai itu ada 5 hukumnya. Hukum asalnya kalau nggak ada sebab makruh. Ada kalanya berniat mencelakakan istri, talak bid'i misalnya, itu hukumnya haram. Ada kalanya mubah kalau ada alasan yang konkret. Ada kalanya sunnah, dianjurkan, berpahala. Dan ada kalanya cerai itu hukumnya wajib. Jadi nggak bisa kita samakan. Ustadz ini, bapak ini nggak bisa kita samakan. Masing-masing ada kondisi tertentu yang mereka hadapi.